Ustaz, kita kan udah masuk bulan Zulhijjah ini Ustaz. Iya. Udah hari keempat malahan kan. Nah, ada nggak sih amalan-amalan khusus di bulan Zulhijjah ini Ustaz? Iya. Bulan Zulhijjah ini bulan yang mulia ya, bulan yang termasuk 4 bulan haram yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan minha arba'atun hurum. Allah menciptakan 12 bulan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ada 4 bulan yang haram. Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan perkataan Ibnu Abbas. Yang dimaksud dengan bulan haram ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala, dan di sisi lain dosa juga dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang secara khusus di antara 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa. Nah, di antara 4 bulan itu yang paling istimewa itu bulan Dzulhijjah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bahkan mengatakan mamin ayyam, kata Rasulullah SAW, tidak ada hari-hari a'zamu indallah yang lebih agung atau yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hari-hari istimewa kata Rasulullah SAW. Dan ini maksud itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wal amalus salihu fiha yani ahabbu ilallah. Dan amal soleh di dalamnya itu paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kita sekarang udah di tanggal keempat ya. Jadi sebetulnya udah setengah jalan sebetulnya. Tapi nggak ada kata terlambat untuk memaksimalkan amal soleh. Apa saja sebetulnya yang bisa kita lakukan gitu ya. Tapi memang ada beberapa amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala apa ya, kalau boleh dikatakan tuh dikaitkanlah dengan bulan Dzulhijjah, khusus 10 hari pertama. Seperti Allah bilang misalkan di surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk yadhkurusmallah fi ayyamin ma'lumat, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan tuh sama Ibnu Umar, sahabat Rasulullah SAW, yang dimaksud adalah mengingat Allah itu mengucapkan tasbih, takbir, tahmid, tahlil, artinya memperbanyak ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, fi ayyamin ma'dudat dalam surat Al-Baqarah. Jadi artinya disuruh bertasbih, tahmid, takbir khususnya, kemudian tahlil itu sampai akhir hari tasyrik. Ya, tapi 10 hari pertama ini yang paling utama, karena ini yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu, dan di zaman Rasulullah SAW, kota Makkah, kota Madinah itu bergema dengan suara takbir. Jadi mereka keluar rumah, ke masjid, atau kemanapun lah, ke pasar bahkan. Abu Hurairah sama Ibnu Umar itu masuk pasar, mereka kemudian mengumandangkan takbir dengan suara yang keras. Ya, coba kalau sekarang kan orang mungkin sungkan, bahkan mungkin malu. Bayangkan coba menunjukkan syiar agamanya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala saja sebagian dari kita malu sekarang. Nah, padahal itu adalah keutamaan, apalagi kalau dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Makanya perbanyak takbir, ya, perbanyak tahmid, tahlil. 4 kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara khusus. Jadi memang hari-hari ini dihiasi dengan zikir, dengan apa namanya? Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Atau juga puasa. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu kata beberapa istrinya, kana yasumu tis'a min Dzulhijjah. Beliau puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Tapi dalam riwayat yang lain, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan Rasul nggak pernah puasa. Ini yang kemudian memang kadang-kadang kita bingung, ada suka yang nanya juga, katanya sunnah apa enggak sih? Katanya ada yang bilang sunnah, ada yang bilang enggak. Jawabannya sunnah. Dan para ulama mengatakan 2 riwayat yang seperti bertentangan ini menunjukkan terkadang Rasulullah SAW melakukannya, terkadang tidak. Tapi tentunya bagi kita yang terpenting kita melakukan yang terbaik. Ya, apalagi cuma 10 hari, kita sudah setengahnya nih. Ya, melakukan yang terbaik. Kalau memang ingin berpuasa, berpuasalah. Tapi kalau hanya mampu misalkan untuk berpuasa 1 hari saja, maka pilihlah tanggal yang ke-9. Ya, yang sering dikenal dengan puasa Arafah ya. Apa tuh pahalanya? Kalau antum pernah dengar nggak pahalanya apa? Katanya diampuni setahun yang lalu dan setahun. Masya Allah, betul. Itu yang diharapkan oleh Rasulullah SAW.
Ahtasibu 'ala Allah an tukaffiru sanata allati qablaha was sanata allati ba'daha. Kata Rasulullah SAW, saya berharap ini puasa menghapuskan dosa-dosa sebelumnya dan 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Dosa-dosa kecil memang kata para ulama, tapi kita sangat butuh nih amalan yang seperti ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan hanya dengan puasa 1 hari. Dan itu karena hari ini terletak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Gitu ya. Dan masih banyak amal saleh yang lain. Sebagian ulama, diantaranya Sa'id bin Jubair, itu beliau menghabiskan waktunya dari mulai sholat, puasa, zikir, qiraatul Quran, ya, dan seluruh amal saleh yang lainnya, hatta ya'jiz, sampai beliau nggak sanggup tuh. Disebutkan beliau artinya berpayah-payahan betul-betul. Ini yang terjadi ketika seseorang faham keutamaan hari-hari ini. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, malam-malam terbaik di antara malam-malamnya Allah Subhanahu wa taala, di antara hari-harinya Allah Subhanahu wa taala itu 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tapi siang-siang yang terbaik, jadi hari-hari yang terbaik untuk beramal soleh itu adalah yang terletak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi memang sayang banget lah kalau kita harus sampai lalai atau amalannya standar-standar saja gitu ya. Gak maksimal, itu betul-betul rugi gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman itu di dalam surat Al-Hajj, kata Allah, wajahidu fillahi haqqa jihadih, berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa taala, artinya bersungguh-sungguh lah gitu, berjuang sekuat tenaga, haqqa jihadih, dengan sesungguh-sungguhnya jihad. Ini yang harus kita jadikan syiar, karena amalan yang kita lakukan khususnya di 10 hari pertama ini kita harapkan jadi penyebab selamatnya kita insyaallah nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Afwan. Wa iyyakum.